Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Bagas Pratama. Saya dari program studi Ilmu Komunikasi semester 6, Stisipol Pahlawan 12. Di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan suatu penelitian yang berjudul Pengembangan Video Animasi VTuber pada Pembelajaran Bahasa Indonesia siswa SMP kelas 8 tahun pelajaran 2022-2023. Seperti yang kita ketahui, pada tahun 2021, Indonesia terkena dampak dari COVID-19 yang dimana COVID-19 ini telah merubah segalanya. Salah satunya adalah dari sektor pendidikan. Dulu, dalam sistem pembelajaran menggunakan tatap muka. Namun, di zaman COVID-19, sistem pembelajaran dialihkan ke dalam bentuk daring. Hal ini menjadi suatu tantangan tersendiri kepada guru yang dimana mereka harus berusaha bagaimana untuk meningkatkan ketertarikan siswa dalam meningkatkan agar tertarik untuk melakukan pembelajaran yang akan disampaikan. Oleh karena itu, peneliti berpikir bagaimana kalau menggunakan VTuber. VTuber adalah seseorang yang melakukan konten dengan menggunakan perangkat lunak komputer dan diunggah dalam situs berbagi video YouTube. VTuber adalah suatu pembuatan konten yang menggunakan kartun 2D atau 3D, yang dimana kartun 2D atau 3D ini akan mengikuti gerakan ataupun suara yang telah dilakukan oleh si pengguna, sehingga kartun yang akan ditampilkan itu lebih bersifat interaktif langsung kepada siswa atau audiens. Dalam metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik pengembangan dan menggunakan sampel secara acak atau sampel random, atau bisa kita sebut dengan simple, yang dimana untuk sampel yang akan diambil itu dilakukan secara acak atau random, dan hingga akhirnya terpilih kelas 8A dan kelas 8B SMPN 9 Kota Serang. Dalam penelitian ini, untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 3 hal. Yang pertama adalah wawancara, kedua dokumentasi, dan ketiga angket. Angket yang digunakan adalah hasil dari respon siswa terhadap VTuber itu sendiri, yang dimana angket tersebut akan dikelola menjadi data statistik deskriptif. Dalam kerangka pemikiran atau langkah-langkah yang akan digunakan adalah yang pertama itu adalah konsep. Konsep di sini yang digunakan adalah bagaimana tujuan untuk penelitian ini menggunakan VTuber, apakah layak untuk digunakan dalam media pembelajaran. Yang kedua adalah desain atau perancangan. Dalam desain atau perancangan ini adalah bagaimana step by step kita melakukan atau membuat karakter VTuber ini, mulai dari karakter model ataupun menggerakkan karakter, dan bahkan kita membuat suatu channel YouTube ataupun media sosial yang lain. Step C atau yang ketiga adalah pengumpulan materi. Materi ini bisa berupa banyak hal, yaitu video, foto, animasi, dan materi pembelajaran. Yang selanjutnya adalah step keempat, yaitu pembuatan, yang dimana semua bahan dari yang telah kita kumpulkan menjadi satu hingga menjadikan video. Step kelima adalah testing. Testing di sini adalah dimana kita akan menguji dari video tersebut apakah layak untuk digunakan. Untuk uji yang dilakukan adalah dengan diuji oleh ahli media dan ahli pembelajaran materi. Yang selanjutnya adalah jika media dan pembelajaran itu bisa dianggap layak, maka langkah selanjutnya adalah kita mendistribusikan atau mengirimkan video kepada siswa maupun audiens yang lain.
Dalam hasil uji kelayakan media, seperti yang dilihat dari tabel tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam hasil validasi ahli media dengan persentase 82,5%, kategori sangat layak. Dalam arti kata, untuk karakter atau golongan media untuk VTuber ini itu sangat layak untuk digunakan dalam media yang akan disampaikan kepada siswa. Yang selanjutnya adalah untuk kategori ahli materi. Ahli materi dengan persentase 84,24% dan itu sangat layak untuk digunakan. Dalam hal ini kategori ahli materi itu akan sangat bisa dipakai dengan pembahasan yang dipakai kepada siswa. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa untuk presentasi dari ahli media dan ahli materi dapat dikatakan senilai 83,25%. Dan ini sangat layak kalau kita kategorikan apakah layak atau tidak, dan ini sangat layak untuk digunakan. Dalam arti kata, untuk uji validasi, metode dari VTuber ini bisa kita terapkan kepada siswa. Dan untuk respons siswa dalam kategori media dengan rata-rata 4,23 dengan persentase 84,64%. Dan selanjutnya adalah untuk kategori materi 4,18 dengan persentase 83,76%. Selanjutnya adalah kategori aspek pembelajaran dengan rata-rata 4,19 dengan persentase 83,94%. Selanjutnya adalah kategori minat dari siswa, yaitu 4,24 dengan persentase 84,80%. Jika kita simpulkan menjadi 84,26%. Dapat dilihat bahwasannya dalam respon siswa ini sangat positif dalam menggunakan VTuber sebagai media pembelajaran. Dan jika kita simpulkan untuk kriterianya itu, seluruh siswa dengan nilai 84,26 itu dapat digolongkan dengan sangat setuju. Dalam arti kata, uji pada siswa kelas 8A dan kelas 8B dengan menggunakan sistem VTuber dengan media pembelajaran itu sangat layak dan sangat diterima oleh siswa dalam penelitian ini. Dan dalam penelitian ini telah mendapatkan hasil bahwa memang hasil yang diharapkan memang sangat positif dan sangat layak untuk digunakan. Oleh karena itu, penelitian ini bisa dikatakan berhasil. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kedepannya saya berharap semoga penelitian ini akan digunakan kembali dan dikembangkan ataupun bisa digunakan dalam keadaan yang memang ingin atau di real life atau ingin diuji kembali. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meanwhile, in our universe. Yang digunakan adalah menggunakan angket hasil dari respon mahasiswa